Oke, baik. Untuk tahun 2022 ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan menerima dana otsus sebesar 2.500.000.000 atau 2,5 miliar yang berasal dari specific grant. Nah, dari 2,5 miliar itu diperuntukkan untuk dua bidang, yaitu bidang perdagangan dan bidang industri. Nah, untuk bidang perdagangan mendapatkan alokasi sebesar 1.710.500.000 rupiah. 1.710.500.000 rupiah itu digunakan untuk tiga kegiatan, yaitu kegiatan rehabilitasi Pasar Nimboran atau Pasar Genyam atau biasa disebut juga Pasar Banuku yang terletak di Kampung Kuipon. Lalu kemudian rehabilitasi Pasar Para Sentani. Lalu kemudian rehabilitasi Pasar Kaure. Yang kedua untuk dialokasikan juga untuk bidang industri. Nah, bidang industri ini mendapatkan alokasi sebesar 789.500.000 rupiah. Dana tersebut digunakan untuk empat kegiatan atau 4 belanja, yaitu untuk penyediaan rumah produksi bersama buat IKM. Lalu kemudian diperuntukkan juga untuk fasilitasi legalitas produk, diantaranya untuk membantu IKM mengurus label BP POM dan juga untuk label halal. Lalu kemudian digunakan juga untuk penyediaan kemasan produk. Lalu kemudian juga digunakan untuk penyediaan sarana produksi industri batu tela. Itu jumlah anggaran yang dialokasikan buat Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2022. Untuk realisasi anggaran sampai dengan bulan Oktober ini ya. Bulan Oktober ini realisasi anggarannya sebesar 648 juta. Realisasi anggaran untuk sampai bulan Oktober ini sebesar 235.438.000 atau baru sebesar 9,42%. Nah, yang sudah cair itu baru berupa pekerjaan perencanaan, lalu kemudian uang muka untuk pekerjaan rehabilitasi Los Pasar Sentani. Untuk realisasi fisik sampai dengan bulan Oktober ini baru sebesar 10,45%. Kontribusinya 10,45% tadi itu sama dengan realisasi keuangannya berupa perencanaan, lalu kemudian rehabilitasi Pasar Para sebesar ya ini sekitar 50% untuk pekerjaan rehabnya. Yang sudah selesai itu rehab Pasar Ikan, sementara 2 lagi di Pasar Para ya itu rehab Los itu sedang dalam pengerjaan. Untuk rehabilitas pemeliharaan ya di Pasar Para ya, rehab Pasar itu, Para. Apanya gitu? Untuk rehab Pasar Para itu yang paling besar tuh rehabilitasi Pasar Ikannya. Ya, untuk dari Pasar Ikan kan yang lantainya masih tanah, lalu kemudian dicor, lalu dibuatin drainase, lalu juga atapnya diperbaiki. Nah, terus kemudian pekerjaannya juga pembuatan naungan antara los pasar, saya lupa losnya. Di antara los itu kan ada ruang kosong. Ruang kosong itu dibuatin naungan supaya bisa digunakan untuk berjualan di situ. Begitu. Berarti sampai di bulan Oktober ini baru secara keseluruhan penyerapannya baru sekitar 10%. Anggarannya baru 9,42%. Yang baru masuk ya Pak? Iya, bukan yang cair. Oh, yang cair. Yang cair. Baru sekitar 9,42%. Berarti Pak 2,5 M ini belum diterima semua ya Pak ya?
Nah, kalau anggaran di keuangan sudah tersedia, Oh, sudah. tersedia. Cuman kita yang apa namanya, proses PBJ-nya agak lambat. Jadi Belum setor ke sana begitu. yang baru dicairkan baru perencanaan saja dengan uang muka. Nah, kalau seandainya pekerjaan PBJ ini sudah dilaksanakan lebih awal, penyerapan juga kemungkinan sudah lebih besar. Karena yang rumah produksi itu baru bulan September kemarin dia punya kontrak. Nah, kebetulan yang pasar parah ini sudah duluan, makanya dia sudah bisa cair uang muka 30%. Pak, Disperinda kan terima 2,5 ini. Iya, betul. Nah, kalau sampai nanti Desember tidak terserap sampai 2,5 nanti berarti tidak programnya enggak ini ya. Bagaimana, Pak? Ini sudah Oktober ya? Iya, betul. Ini perkiraan kita, mudah-mudahan sampai Desember bisa terrealisasi. Nah, kalau seandainya ada paket pekerjaan yang tidak terrealisasi tahun ini, nanti kita minta untuk dianggarkan kembali tahun depan. Begitu. Kendala yang terbesar apa, Pak? Nah, kendala yang terbesar itu proses pengadaan barang dan jasa yang agak terlambat. Nah, ini juga mungkin karena, ya ini kalau menurut saya, PBJ ini sebenarnya kan, kalau dulu mungkin orang bisa memilih, saya tidak mau ikut PBJ, tapi sekarang itu PBJ merupakan kompetensi dasar buat setiap pejabat eselon 3 maupun 4. Nah, kemungkinan teman-teman ini masih belum paham tuh barang itu, jadi memang prosesnya agak terlambat. Itu lalu kemudian ada di bidang industri, memang baru kemarin ada pergantian pejabat juga, kepala bidangnya baru bulan April, terus ada satu kepala seksi juga baru bulan April kemarin dilantik, jadi ya kemungkinan itu juga berpengaruh juga. Harus mulai dari nol juga. Tapi optimis Desember selesai Ya, Pak? kita optimis Desember bisa selesai, walaupun ya kita harus kerja keras lah. Gitu. Spesifik green ya, Pak ya? Spesifik grant, ya betul, spesifik grant.